Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Angga Sarvendi, NIM 1908765. Saya dari jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Baiklah, pada pertemuan sekarang kita akan membahas tentang administrasi hubungan sekolah dan masyarakat atau biasa disebut juga dengan Husemas. Sekolah sebagai lembaga pendidikan yang berada di tengah masyarakat sebenarnya tidak akan pernah bisa berdiri sendiri, karena bagaimanapun sekolah butuhkan masyarakat. Karena sekolah itu berada di sekitar atau berada dalam lingkungan masyarakat. Berada di tengah masyarakat dan di lingkungan masyarakat yang artinya memerlukan kerjasama dengan antar masyarakat. Dan di lingkungan masyarakat yang artinya itu yang memerlukan kerjasama tadi antara masyarakat dan orang tua, karena orang tua itu juga termasuk masyarakat setempat, karena orang tua itu juga berada atau sekitar sekolah. Dan orang tua tersebut atau masyarakat tersebut juga terkait berbagai program pendidikan. Hal ini yang dilakukan sekolah untuk mendapatkan pemahaman sekaligus dukungan dari masyarakat untuk mengembangkan lagi atau majukan lagi proses pembelajaran yang berada di sekolah. Pembahasan kali ini adalah kaitan antara sekolah dengan masyarakat sebagai salah satu garapan dalam bidang administrasi pendidikan. Sebelum kita membahas luas lagi, hendaknya kita mengetahui apa itu pengertian dari administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Administrasi hubungan sekolah dan masyarakat yaitu kegiatan manajemen, kegiatan pengolahan dan dalam penciptaan hubungan kedua belah pihak antara sekolah dan masyarakat. Tentu, hubungan yang baik dan harmonis antara masyarakat dan sekolah sehingga kedua belah pihak memiliki pandangan pengertian yang sama. Atau maksudnya, kalau hubungan antara sekolah dengan masyarakat ini berjalan dengan baik, maka tidak akan ada pemikiran yang tidak sama, melainkan memiliki pandangan yang sama. Kalau mereka itu, kalau sekolah dan masyarakat memiliki hubungan yang erat atau bekerja sama. Sehingga jika salah satu pihak melakukan sebuah program pihak lain, sehingga jika suatu pihak membuat suatu program pihak lain, membuat sebuah program, maka pihak lain memahami bahkan mendukung, bukan hanya bentuk mosil, kadang-kadang juga material. Di sini dengan adanya kerjasama yang didesain dan direncanakan oleh sekolah sebagai lembaga, sebagai organisasi yang berada di tengah-tengah masyarakat, mengikutsertakan mereka dalam setiap kebijakan dan hal yang membutuhkan dukungan dan support. Ada istilah yang mengatakan bahwa yang namanya pendidikan adanya 3 tungku
adanya 3 tungku sejarangan, yang artinya ada 3 belah pihak, yaitu sekolah, anak, dan masyarakat. Masyarakat ini juga bisa meliputi berupa orang tua, masyarakat umumnya, dan yang lain-lainnya. Yang tadi kita udah membahas tentang pengertian administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Sekarang kita masuk kepada konsep administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Jika lembaga pendidikan mendesain secara sadar terkait Husemas, tentu memiliki tujuan yang jelas. Itu ada beberapa tujuan. Yang pertama yaitu tujuan dilakukannya Husemas adalah untuk mengembangkan tingkat pemahaman dan pengertian dari tujuan tentang pendidikan di sekolah. Misalnya yaitu orang tua adalah bagian masyarakat. Ketika orang tua tidak paham dan tidak mengerti setiap program dan tujuan pendidikan sekolah yang diberikan untuk anak dengan tujuan meningkatkan skill si anak, barangkali akan terjadinya penolakan. Namun, lain halnya jika orang tua mengerti dan memahami. Tentu, orang tua akan sangat terbuka dan ikut serta membangun dukungan moral maupun material, seperti mampu membayar mahal dan dengan tujuan meningkatkan skill seorang anak. Maka disitulah pentingnya hubungan sekolah ini dengan masyarakat. Jika sekolah tidak membangun hubungan yang erat dengan masyarakat, maka bakalan banyak terjadi penolakan yang berkaitan dengan program pendidikan sekolah. Karena masyarakat ini tidak mengerti dengan program tersebut. Kecuali sekolah ini bisa membentuk hubungan kerjasama antara masyarakat sekitar dan menjelaskan tentang program-program yang akan diberikan kepada sang anak untuk meningkatkan skill seorang anak tersebut. Sekarang kita masuk kepada tujuan yang kedua, yaitu tujuan untuk menilai program sekolah. Penilaian yang dilakukan secara objektif oleh masyarakat pada umumnya, yaitu orang tua dan dunia kerja atau siapapun yang berada di lingkungan sekolah, sehingga menjadi masukan bagi sekolah untuk membangun program itu sendiri atau program berikutnya. Sehingga nilai program akan jauh lebih punya manfaat bagi siapapun. Yang berikutnya yaitu tujuan nomor 3. Tujuan yang ketiga yaitu tujuan mengembangkan potensi peserta didik. Jika orang tua, masyarakat, dan orang sekitarnya terlibat potensi peserta didik, tentu lebih terjadi. Tentu lebih tergali. Tersalurkan lebih potensi mengembangkan kemampuan mereka setelah di sekolah
tentu di rumah ada peningkatkan, dan masyarakat akan meningkatkan kalau terjadi suatu kondisi si anak lost control dan dari seharusnya. Contoh, adanya anak cabul dari sekolah untuk adanya anak cabut dari pembelajaran sekolah. Jika masyarakat tidak memahami, tentu akan membiarkan. Namun, jika kalau masyarakat memahami, mempunyai dukungan yang sama, tentu akan mengingatkan untuk belajar dan tidak pernah cabut dari sekolah. Yang berikutnya yaitu tujuan keempat, yaitu mengembangkan pemahaman pentingnya pendidikan di sekolah. Mengembangkan pemahaman pentingnya pendidikan di sekolah. Dalam melibatkan orang tua dan masyarakat terkait informasi pendidikan secara langsung, sehingga secara perlahan mereka mengerti. Tentu mereka akan mengerti dan memahami dan memberikan dukungan meskipun anak-anak dari mereka tidak bersekolah di sana, tetapi sangat mendukung pentingnya pendidikan untuk anak-anak lainnya. Itulah pentingnya hubungan antara sekolah dan masyarakat. Kalau masyarakat merasa memiliki kerjasama dengan sekolah, maka dia akan mendukung pun program itu meski anak-anak mereka tidak sekolah di sekolah tersebut. Dan mereka akan sangat mendukung pentingnya pendidikan untuk anak-anak lainnya. Yang berikutnya yaitu akuntabilitas, yang poin nomor 5. Tujuannya yaitu akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik ini jauh lebih hebat dari hanya sekedar tanggung jawab. Dan ini salah satu bentuk tanggung jawab moral lahir dan batin lembaga sekolah terhadap masyarakat untuk menghasilkan anak-anak yang berpotensial akademik, karakter, etika, sehingga muncullah manusia-manusia hebat. Baiklah, itulah beberapa tujuan dari administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Sekarang kita masuk kepada fungsi administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Di sini juga ada beberapa fungsi sebagai fungsi administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Yang poin yang pertama yaitu fungsi sebagai lembaga pembaharu, yang berarti merubah suatu menjadi, yaitu yang berarti merubah sesuatu menjadi baru. Ia mengintroduksi pengetahuan yang tidak tahu menjadi tahu, yang tidak paham menjadi paham, yang belum mengerti menjadi mengerti, yang levelnya begini sekarang lebih baik. Pola pikir, pola hidup, kebiasaan, tata cara bergaul, dan sebagainya, termasuk etika dan karakter. Kalau masyarakat tidak mengetahui fungsi-fungsi dari hubungan sekolah dan masyarakat ini,
maka tidak akan terciptalah anak yang hebat. Maka masyarakat penting mengetahui fungsi dari ini karena bisa merubah pola pikir, pola hidup, kebiasaan, cara bergaul, dan sebagainya. Yang kedua yaitu menyeleksi. Menyeleksi yang dimana yang kita ketahui arti menyeleksi itu yaitu memilih atau memisah-misahkan. Sekolah menyeleksi anak menurut kemampuan dan potensi dalam hal memberikan pembinaan sesuai kemampuan itu, sesuai kemampuan, agar setiap individu anggota masyarakat dapat dikembangkan dan dimanfaatkan potensinya sesuai dengan levelnya sendiri atau sesuai dengan kemampuannya sendiri. Yang berikutnya yaitu peningkatan level kelas. Peningkatan mutu kelas yang membantu meningkatkan taraf sosial masyarakat dan sekaligus mengurangi atau menghilangkan perbedaan kelas dalam masyarakat seperti yang menengah ke bawah, ke atas, di mana masyarakat itu sama. Jadi maksudnya itu mau masyarakat menengah, bawah, atas itu sama saja, tidak ada perbedaan. Poin berikutnya yaitu asimilasi, yang berusaha sekaligus menghilangkan perbedaan atas beragam hal yang terjadi di masyarakat seperti tradisi, adat istiadat, bahasa dan kebudayaan, yang bertujuan agar menjadi satu titik usaha menyesuaikan diri agar lebih mampu beradaptasi dalam perselisihan dan kesatuan bangsa. Persatuan. Agar lebih mampu beradaptasi dalam persatuan dan kesatuan bangsa. Di mana yang kita tahu yaitu Indonesia ini memiliki berbagai adat istiadat, bahasa dan kebudayaan. Itu pula perbedaan kita. Tapi ingat, walaupun berbeda kita tetap satu. Tidak ada yang namanya berbeda. Cuman kita memiliki beragam. Sekarang kita masuk kepada fungsi masyarakat dalam pendidikan sekolah. Sekarang kita lihat apa fungsinya masyarakat ini dalam pendidikan di sekolah. Sekolah pada dasarnya suatu lembaga, suatu proses yang berasal dari masyarakat dan untuk masyarakat, yaitu lembaga sosial yang dimiliki oleh masyarakat secara langsung dan tidak langsung oleh masyarakat, Oleh karena itu, sekolah satu bagian dari secara keseluruhan komponen sistem kehidupan di masyarakat. Sekolah itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu input, yang kedua yaitu proses, yang ketiga yaitu output. Apa itu input? Tujuan dari nilai.
dan norma yang dikerjakan oleh sekolah. Salah satu biaya. Yang kedua, apa itu proses? Proses itu seluruh input akan dikelola dalam waktu yang panjang. Dan yang ketiga, apa itu output? Output yaitu lulusan untuk membangun masyarakat, menjadikan manusia yang sesungguhnya atau manusia yang hebat. Itulah sekolah itu terdiri dari 3 bagian tersebut. Sekarang ada juga fungsi di mana masyarakat berfungsi sebagai sumber. Bagaimana harapan masyarakat terhadap sekolah? Dan yang menyediakan peserta didik, sarana. Dan yang kedua, masyarakat terhadap sekolah ada yang menyediakan peserta didik dan sarana dan prasarana, guru atau penyelenggaraan sekolah. Mungkin kalau tidak ada masyarakat, maka walaupun sebuah daerah tersebut memiliki sekolah, kalau tidak ada masyarakatnya, sekolah tersebut tidak akan berfungsi. Karena yang menyediakan anak peserta didik itu adalah masyarakat, seperti orang tua yang menyalahkan anak mereka di sana. Jadi kalau tidak ada masyarakat, kalau tidak ada orang tua yang masukkan anaknya ke sekolah tersebut, maka apa gunanya bangunan sekolah yang ada di daerah tersebut? Dan yang kedua, masyarakat juga berfungsi sebagai konsumen. Itu adalah hasil pendidikan sekolah yang menerima kembali dan menyediakan lapangan pekerjaan dan kemudian akan bekerja di masyarakat. Yang ketiga, peserta dalam proses pendidikan, peserta didik yang terus-menerus mengikuti dan turut mempengaruhi kegiatan sekolah di masyarakat. Artinya yaitu berfungsi sebagai peserta. Sekarang kita masuk kepada unsur-unsur pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat. Yang pertama yaitu sekolah sebagai pusat pendidikan formal. Sekolah memang lahir dari berkembang dari efisiensi pemikiran bagi masyarakat umum, yang artinya bahwa sekolah sebagai pusat pendidikan formal itu merupakan perangkat dari masyarakat yang diberikan kewajiban dalam memberikan pembelajaran dan tujuan merubah paradigma, kemampuan akademik, skill, etika dan moral, pola pikir, dan lain-lainnya dari manusia yang kita sebut sebagai peserta didik. Yang berikutnya yaitu orang tua siswa. Hubungan dari sekolah dengan orang tua siswa itu tidak bisa dilepaskan. Oleh karena itu, hendaknya dibawa dalam hubungan konstitutif dengan program sekolah. Selanjutnya yaitu siswa dan guru. Siswa dan guru merupakan unsur utama. Begitu juga guru yang berperan sebagai ujung tombak sekaligus mesin yang akan membuat peserta didik yang sebenarnya. Kalau tidak ada guru,
Lantas gimana caranya peserta didik untuk belajar? Dan sebaliknya, kalau tidak ada peserta didik, maka seorang guru akan mengajar siapa? Mengajar gurunya lain? Tidak mungkin kan? Maka dari itu hubungan guru dengan siswa ini tidak bisa dilepaskan. Yang berikutnya itu manfaat administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Ada beberapa poin juga. Yang pertama yaitu penentuan sumber dan kebutuhan belajar, adanya masukan dari masyarakat sebagai konsumen. Yang kedua, tersedianya tempat penelitian dalam mengembangkan proses pendidikan. Yang ketiga, pemenuhan sarana dan prasarana. Yang keempat, sumber dana dan daya. Sumber dana ini yaitu seperti mungkin sumber dana ini bisa dibilang juga seperti uang komite, ya bisa jadi. Artinya sekolah tidak akan mampu berdiri sendiri tanpa adanya sistem dari masyarakat, baik material dan lain-lain. Sekarang kita masuk kepada teknik. Ada beberapa teknik yang bisa dimanfaatkan dan selalu digunakan tanpa kita sadari antara sekolah dan masyarakat. Yang pertama yaitu laporan kepada orang tua transparan terkait yang sekolah yaitu laporan kepada orang tua secara transparan terkait perkembangan anak. Yang kedua itu buletin sekolah. Yang ketiga surat kabar. Yang keempat event-event sekolah seperti pameran terkait karya sekolah dan peserta didik. Inilah teknik administrasi antara hubungan sekolah dan masyarakat, karena sekolah selalu terkait dengan masyarakat. Ingat, sekolah itu tidak akan mampu berdiri sendiri tanpa adanya pendukung. Siapa pendukung tersebut? Pendukung tersebut yaitu masyarakat. Masyarakat yang ada di sekitar sekolah. Tapi mungkin bisa disebut yaitu sekolah tersebut berada dalam lingkungan masyarakat. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang administrasi hubungan sekolah dan masyarakat atau Husemas. Kalau ada banyak kesalahan, saya mohon maaf karena ini proses pembelajaran dan saya juga masih dalam tahap pembelajaran. Saya ucapkan mohon maaf atas kesalahan dan terima kasih sudah menyaksikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.